Teman-teman, balik lagi di channel Electric Mobility. Saat ini saya berkesempatan untuk mencoba langsung dari BYD Dolphin. Ini adalah salah satu mobil paling kecilnya BYD di Indonesia. Jadi dia ada Dolphin, ada Atto 3 yang model SUV, lalu ada yang Seal, itu yang sedan, yang versi kenceng ya. Tapi sekarang kita mulai dari nyobain Dolphin dulu nih. Kira-kira seperti apa sih rasa berkendaranya? Langsung aja cek videonya. Oke teman-teman, saatnya sekarang kita nyobain seperti apa sih impresi berkendara dari BYD Dolphin ini ya. Jadi emang kalau kita ngelihat secara spesifikasinya, meskipun ini mobil kan nggak terlalu besar ya secara dimensi. Jadi dia seperti hatchback kebanyakan yang ada di Indonesia. Cuman kalau kita ngelihat dari motor listriknya, ini cukup besar teman-teman ya. Jadi untuk motor listriknya dia pakai yang 150 kW atau setara sekitar 201 dk dengan torsi 310 Nm. Kalau dibandingkan sama Chery Omoda E5 gitu ya, ini spesifikasinya hampir mirip bahkan. Kalau di Omoda E5 itu kan dia 150 kW dengan torsi 350 Nm. Tapi kan memang dia kalau secara body mungkin lebih besar karena bentuknya juga SUV, torsinya pun sedikit lebih besar. Nah kalau balik lagi ke sini, tenaga sebesar itu di mobil sekecil ini memang diklaimnya dari 0 ke 100 km per jam itu bisa tuntas dalam waktu 7 detik teman-teman. Jadi memang lumayan kenceng ya. Misal kayak kita kick down nih, sekarang saya kecepatan di sekitar 50 km per jam. Lalu kita coba kick down. Wow, luar biasa loh. Kenceng banget ya. Jadi emang cukup torqueful teman-teman dengan bodi yang sekecil ini, tapi torsinya luar biasa. Dan di sini ada pilihan beberapa mode berkendara, ada eco, ada normal dan ada sport ya. Kalau itu sih lebih kepada respons dari pedal akseleratornya aja. Dan di sini juga ada mode regeneratifnya ya. Dia ada standar sama ada yang high. Jadi kalau kita pindahin ke mode high, ketika kita angkat pedal akselerasinya, ya, dia rasa ngeremnya tuh lebih bertambah. Dan di sini juga kelihatan regeneratifnya itu lebih besar dibandingkan yang standar. Karena di sini ada seperti power meternya ya. Kalau kita akselerasi, dia bakal keluar tuh angkanya berapa kW ya. Tuh, ini sampai 165 kW loh. Bahkan lebih dari speknya ya. Lalu kalau kita rem regeneratif ya dengan yang mode high tuh dia langsung minus 9 kW. Jadi dia masuk lagi listriknya ke baterainya. Dan kalau kita ngomongin secara bantingan suspensi memang bisa dibilang ini empuk teman-teman. Ya mungkin buat penggunaan perkotaan ya, karena ini kan mobil buat perkotaan banget ya. Jadi ini secara bantingan suspensi ini enak, empuk banget. Asli empuk. Mungkin nggak seperti Neta V dulu yang awal-awal yang bantingan suspensi belakangnya, kalau menurut saya terlalu empuk. Kalau ini masih tergolong enak. Cuman emang konsekuensinya adalah ketika kita ajak manuver, ya belok kenceng gitu tuh, body rollnya jadi lumayan terasa tuh. Lagi kalau misalnya di jalan yang agak bumpy, dia lumayan lebih ngayun sih. Tapi ya overall oke lah. Kapan sih kita yang manuver terlalu kenceng gitu kan? Pasti kebanyakan mungkin kalau di dalam kota jalanannya nggak terlalu kenceng, terus banyak posisi tidur, mungkin jadi lebih enak dan lebih empuk. Jadi kenyamanannya juga lebih enak buat si penumpang dan pengemudi tentunya. Terus kalau ngomongin soal kenyamanan juga ini joknya empuk enak ya. Dan dia support banget sampai samping. Dan dia dilengkapi dengan fitur ventilated seat. Nah itu yang bikin hawa dingin itu di alas sama di sandaran bikin pengemudi nggak cepat capek ya, jadi nggak gampang keringetan gitu. Terus kalau fitur-fitur lain ini juga termasuk lengkap teman-teman ya, karena ada ADAS-nya juga lumayan lengkap. Dia ada blind spot detection, rear cross traffic alert,
adaptive cruise control, ada forward collision juga, ada lane keeping juga. Jadi fiturnya semuanya lengkap di sini. Tuh kita lagi aktifin cruise controlnya adaptif ya, dan dia karena ada lane keeping assist-nya dan markanya tegas, dia bisa bahkan nggak cuma warning tapi dia juga ada intervensi, jadi dia ngebalikin lagi si setirnya ke lajur yang betul gitu ya, lajur yang benar. Nah itu dia teman-teman, rasa berkendara dari BYD Dolphin. Jadi emang mobil ini nyaman ya. Pertama dia juga kencang dengan motor listrik yang besar, lalu torsinya juga besar gitu. Terus dia suspensinya juga lembut, jadi nyaman banget. Udah gitu juga dari sisi fitur juga cukup lengkap. Emang sampai saat ini harganya sih belum keluar ya. Tapi kisarannya mungkin di sekitar antara 350 atau sampai 400 juta sih masih oke banget. Kalau menurut teman-teman kira-kira harga yang pas berapa sih untuk sebuah BYD Dolphin ini? Sampaikan kolom komen ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.